jurusan Tadris Matematika kelas 4C IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membahas konsep dari alat peraga yang saya buat, yaitu Ultra 3D atau ular tangga 3 dimensi. Nah, kita sudah mengetahui bahwa bangun ruang 3 dimensi diantaranya balok, kubus, limas, prisma, kerucut, tabung, dan juga bola. Nah, dengan alat peraga ini kita dapat mengetahui apa saja ciri-ciri dari bangun ruang tersebut, kemudian berapa jumlah sisi dan juga jumlah rusuk dari bangun ruang tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengetahui rumus, volume, dan juga keliling dari bangun ruang tersebut. Nah, langsung saja kita simak cara pembuatan alat peraga ular tangga 3 dimensi berikut ini. Sebelumnya saya akan menyebutkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat alat yaitu gunting atau cutter, penggaris, spidol, pensil, penghapus, lem kertas, solatip, dan double tip. Kemudian untuk bahannya terdapat akrilik 40 cm x 60 cm, styrofoam 40 cm x 60 cm, kardus, kertas karton, kertas origami, kertas kado, gambar bangun ruang, dan tuspin. Kemudian kita ke cara pembuatan. Nah, untuk cara pembuatan terdapat 3 tahap. Yang pertama, cara pembuatan tempat permainan. Yang kedua, pembuatan papan permainan. Dan yang ketiga, pembuatan dadu. Langsung saja kita ke tahap pertama, yaitu pembuatan tempat permainan. Langkah pertama, siapkan terlebih dahulu styrofoam, akrilik, double tip, dan juga gunting. Nah, langsung saja kita beri double tip pada setiap ujung dari styrofoam. Kemudian setelah itu kita lepas double tip ini, kemudian kita tempelkan pada akrilik. Untuk tahap yang kedua, yaitu pembuatan papan permainan. Nah, langsung saja di sini terlebih dahulu kita ukur lebar dari styrofoam. Nah, didapat lebar dari styrofoam yaitu 39 cm. Sehingga untuk membuat papan permainan dibutuhkan ukuran 39 cm kali 39 cm. Kemudian setelah itu kita membuat kotak pada papan permainan tersebut.
lupa pinggirnya diberi space agar terlihat rapih nanti hasilnya, dan didapat hasil yang seperti ini. Nah, kemudian kita membuat kotak di kertas origami, kemudian kita gunting berdasarkan kotak tersebut. Kemudian kita siapkan bangun ruang yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya dan sudah digunting juga. Nah, di sini saya sudah membuat tangga dan juga ular yang terbuat dari kertas origami. Nah, untuk tangga saya menempelnya dengan lem kertas, sedangkan untuk ular saya lilitkan selotip agar nanti ketika ditempelkan di papan permainan mudah dibentuk. Nah, di sini masing-masing tangga dan ular dibuatnya sebanyak 3 buah. Kemudian kotak yang telah dibuat tadi yang berwarna-warni kita tempelkan pada kotak papan permainan menggunakan lem kertas. Kemudian setelah itu kita tempelkan bangun ruang pada setiap kotak yang terdapat pada papan permainan tersebut. Nah, setelah semuanya sudah selesai, tidak lupa kita juga akan menempelkan tangga dan ular pada papan permainan. Nah, di sini untuk memperkuat ular agar tidak terlepas, di sini saya menempelkannya dengan selotip. Nah, sudah selesai papan permainan Ultra 3D. Nah, sekarang ke tahap yang ketiga, yaitu pembuatan dadu. Di sini saya menggunakan kardus untuk membuat kerangka dadunya, sehingga didapat seperti ini. Kemudian kita lem setiap pinggirnya menggunakan double tip. Setelah terbentuk kubus, saya membungkus kubus tersebut menggunakan kertas kado. Nah, setelah itu setiap sisi dari kubus saya tempelkan kertas origami berukuran 5,5 cm untuk menulis angka dan juga pertanyaannya. Nah, sehingga dadu jadi seperti ini. Dadu sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan alat peraga Ultra 3D ini. Nah, di sini sudah ada alat peraga Ultra 3D beserta dadunya. Di setiap kotak pada papan permainan terdapat bangun ruang, diantaranya bola, balok, kubus, limas, kerucut, prisma, dan juga tabung. Di
Di sini juga terdapat tangga dan ular. Selanjutnya saya akan menjelaskan peraturan permainan alat peraga ini. Yang pertama, permainan ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, permainan dimulai oleh pemain dengan angka tertinggi pada dadu. Yang ketiga, apabila pemain tersebut berada pada kotak yang terdapat tangga, itu artinya pemain tersebut harus naik sesuai dengan tangga. Kemudian, apabila pemain tersebut berada pada ekor ular, itu artinya pemain tersebut harus turun sampai ke kepala ular. Nah, langsung saja saya akan mencontohkan bagaimana permainan ini. Pemain pertama akan melemparkan dadu. Pemain pertama mendapatkan angka 4. Pemain kedua juga akan melemparkan dadu. Pemain kedua mendapatkan angka 5. Itu artinya pemain kedualah yang memulai permainan terlebih dahulu dengan angka 5. Pemain kedua 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada angka 5 ini terdapat gambar bangun ruang kerucut. Kemudian di sini pada dadu angka 5 terdapat pertanyaan ciri-ciri. Itu artinya pemain kedua ini harus menyebutkan ciri-ciri dari bangun ruang kerucut. Begitupun seterusnya sampai permainan ini selesai. Permainan ini selesai apabila terdapat salah satu pemain yang mencapai garis finish.